Bab 379. Dua bintang wanita terkejut. Setelah Kenzie mengalahkan Julia Reyes, studio hampir meledak. Maya Gunawan tidak hanya mulai merasa sedikit khawatir, tetapi bahkan kru direktur Andi memiliki hati nurani yang bersalah dan tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Ini rusak, segalanya menjadi lebih besar. Jika Anda menyinggung Julia Reyes, bahkan kita akan sial 100%, investor pasti akan menarik modal mereka. Ini lebih dari penarikan, jika Presiden Sony di belakang Julia Reyes menolak untuk menyerah, saya khawatir kita semua akan sial. Presiden Sony bukan pria yang baik, dia adalah nama besar di industri film dan televisi, dan semua yang dia pedulikan tentang wajah. Sekarang Julia Reyes dipukuli di lokasi syuting, saya khawatir anggota kru kita tidak bisa bergaul dalam lingkaran entertainment di masa depan. Sekelompok anggota kru mengucapkan sepatah kata, mereka senang untuk sementara waktu, tapi kemudian menjadi muram dan muram lagi. Mengetahui bahwa situasinya tidak baik, Maya Gunawan buru-buru mendorong Kenzie keluar, ayo, tinggalkan Wakanda dulu dan jangan kembali untuk beberapa hari ke depan. Begitu insiden ini mengganggu Presiden Sony di belakang Julia Reyes, segalanya akan berubah menjadi sangat merepotkan. Kenzie diam di tempat dan berkata tanpa bergerak, mengapa kamu ingin aku pergi? Aku tidak takut akan masalah. Maya berkata dengan cemas, Kenzie, kamu tidak mengerti. Tuan Sony tidak mudah untuk diajak berbicara, dia tidak hanya sangat baik di industri hiburan. Pengaruhnya besar, memiliki energi yang besar baik dalam dunia hitam dan putih. Jika Anda tidak pergi, Anda tidak hanya akan menderita kerugian besar, tapi aku takut kamu bahkan akan dipenjara. Meskipun Maya Gunawan tahu bahwa Kenzie adalah orang yang tangguh yang tidak takut pada hal-hal, dia juga sangat jelas bahwa Kenzie tidak memiliki status atau latar belakang. Dia hanya asisten kecil di perusahaan Bliss Group, bahkan dia adalah seorang pekerja kantoran. Meski dia adalah seorang pahlawan, dia tidak dapat bersaing dengan orang seperti Presiden Sony. Ada pepatah yang mengatakan, seorang pahlawan tidak menderita kerugian langsung, Kenzie, cepatlah. Kata Maya Gunawan tidak sabar. Saya tidak pergi. Sebaliknya, Kenzie duduk dan menyalakan sebatang rokok, jika saya pergi, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah semua masalah akan ada di kepala Anda? Maya Gunawan sangat cemas sehingga dia hampir bertanya kepadanya, Kenzie, jangan khawatir tentang saya. Tidak peduli apa, saya masih artis terkenal di bawah bendera perusahaan. Ini masalah besar bahwa saya hanya akan dilarang oleh perusahaan, jadi saya tidak akan berada dalam bahaya lain. Tetapi kamu berbeda, Presiden Sony pasti akan melawanmu. Cepat dan blokir pintunya, jangan biarkan dia pergi. Pada saat ini, Julia Reyes sudah bangkit dari tanah, dan segera setelah dia sadar kembali, dia memberi perintah kepada kru dengan agresif. Julia Reyes berteriak sangat keras, Direktur Andi dan kru tidak berani untuk tidak bertindak, dan segera sekelompok besar orang bergegas untuk memblokir gerbang studio, dan Direktur berjanggut berkata dengan gugup ke sisi lain Maya, ya, maafkan aku. Maya, kami tidak bisa membiarkan pacarmu pergi. Jika dia pergi begitu saja, begitu Tuan Sony datang ke sini, dia pasti akan membuat kita kesal. Lagi pula, status Maya Gunawan sebagai bintang wanita di sana, anggota kru ini tidak berani terburu-buru untuk mempermalukan Kenzie, mereka hanya ingin menahan Kenzie untuk mendorongnya keluar. Jangan khawatir, aku tidak akan menyulitkanmu dengan pergi. Ngomong-ngomong Direktur Andi, bisakah kamu membawakanku secangkir teh? Kenzie duduk di sana dengan kaki disilangkan dan menghisap rokoknya dengan tergesa-gesa. Oke, selama kamu tidak pergi, semuanya mudah dikatakan. Direktur berjanggut itu tidak bicara lagi, jadi dia buru-buru memanggil kru untuk membuat kopi untuk Kenzie. Maya Gunawan melihat ketidaktaatan hidup dan mati Kenzie di matanya, dia cemas dan marah, dan bahkan air matanya akan keluar. Hei, kamu punya keberanian? Julia Reyes ingin maju dan menamparkan wajahnya, tetapi melihat bahwa orang ini tidak takut pada apapun, dia menghilangkan keinginan untuk bertindak keras, dia menunjuk Kenzie dan berkata dengan kasar, tunggu, aku akan membuatmu terlihat buruk. Aku akan menyuruhmu berlutut dan menangis di depan Maya Gunawan. Dan kamu. Dia menunjuk ke Maya Gunawan lagi, menggertakkan giginya dengan kejam, dasar bajingan. Jalang, aku akan menghancurkan wajah baumu. Tubuh Maya Gunawan bergetar, sedikit bingung. Jangan takut padanya, aku di sini. Kenzie menarik Maya Gunawan dan menghiburnya. Mendengar apa yang dia katakan, semua anggota kru menunjukkan penghinaan atau jijik. Orang ini terlalu mengabaikan langit.
Seorang pengemudi kecil ingin menjadi begitu berani. Begitu pria besar di belakang Julia Reyes tiba, orang ini akan 100% mati dengan menyedihkan, dan yang lebih penting, bahkan seorang bintang wanita seperti Maya Gunawan akan diseret ke dalam lubang api olehnya. Memikirkan hal ini, mereka memandang Kenzi dengan lebih jijik. Benar saja, di depan Maya Gunawan dan yang lainnya, Julia Reyes mulai menggunakan ponselnya untuk menghubungi seseorang. Jangan melihat keganasan Julia Reyes di depan Kenzi, Maya Gunawan dan kru, seperti tikus yang mendominasi, tetapi ketika dia sedang berbicara di telepon, karakter fiksennya terungkap sepenuhnya, dan penampilannya yang sengaja menangis dan genit dikeluarkan. Hei, sayang. Aku dipukuli oleh Maya Gunawan dan pacarnya. Aku kesakitan sekarang, cepat kemari, bawa pengawalmu, dan pastikan untuk membantuku. Kenzi melihatnya, tatapan munafik di matanya hampir membuatnya sakit, dia terlalu malas untuk melihatnya, jadi dia menundukkan kepalanya dan mengirim pesan teks ke adiknya Yugi Hotz dengan ponselnya. Segera, Yugi Hotz mengetahui situasinya dan mengiriminya pesan teks, "Kakak Kenzi, saya tahu apa yang harus dilakukan. Bajingan Sony itu seperti anjing di keluargaku. Kami baru saja membantunya ke puncak, dan selirnya berani memamerkan kekuatannya di depanmu. Aku akan memberitahunya bagaimana harus bersikap." Tidak butuh waktu lama, suara pengereman darurat mobil datang dari luar studio, dan kemudian seorang pria yang agak gemuk dengan setelan jas masuk ke studio dengan kecemasan di wajahnya. Begitu Julia Reyes melihat penampilan Sony Marin, dia segera berlari kegirangan, lalu dengan sengaja berpura-pura dianiaya, dan berkata dengan lembut, "Sayang, aku hampir dibunuh oleh Maya Gunawan dan pacarnya, kamu harus membantu aku membalas dendam." Dengan tatapan munafik dan nada berlebihan itu, ada aura arogansi di tulang-tulangnya. Direktur berjanggut buru-buru memimpin beberapa orang ke depan, dengan hati-hati mengakui kesalahannya dan meminta maaf. "Maaf, Presiden Sony, apa yang terjadi pada Julia Reyes hari ini tidak ada hubungannya dengan kami, tolong tenang dan jangan marah pada kami." Sony Marin menyela mereka. Dia bertanya, "Siapa pacar Maya Gunawan, dan di mana yang lainnya?" Di sana, di sana." Julia Reyes dengan cepat meraih Sony Marin dan membawanya ke tempat Kenzi berada. Maya Gunawan melihat bos besar perusahaan datang, dan dengan tergesa-gesa, dia harus menggigit peluru dan menghentikannya. "Tuan Sony, saya yang memulai masalah ini. Jika Anda memiliki keluhan, tolong hukum saya, tolong jangan mempermalukan pacarku. Pergi." Julia Reyes menunjuk Maya Gunawan dan memarahi dengan dominan, "Aku akan menginjak-injak pacarmu sampai mati. Kamu diam." Sony Marin tiba-tiba menjadi marah. "Julia Reyes, jika kamu berani menghina Maya Gunawan, aku akan membunuhmu, dasar pelacur." Saat dia mengatakan itu, dia menamparkan wajah Julia Reyes hingga jatuh ke tanah. Semua orang terpana, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mata Maya Gunawan melebar, dan seluruh orang tercengang. Maafkan aku." Sony Marin membungkuk, mengangguk berulang kali, dan mengucapkan kata-kata baik kepada Maya Gunawan. "Sony benar-benar tidak tahu, kakak Kenzi adalah pacarmu. Biasanya di perusahaan, wanita lain lalai, dan dia juga bertanya pada Nona Maya. Ada banyak orang dewasa, jangan repot-repot dengan Sony." Sony Marin berkata dan berjalan di sekitar Maya Gunawan lagi, dan meminta maaf kepada Kenzi dengan panik. "Aku benar-benar minta maaf, kakak Kenzi. Aku tahu itu salah, aku tidak seharusnya menuruti penindasan Julia Reyes. Karena aku tidak tahu Maya Gunawan adalah wanitamu, tolong angkat tanganmu dan maafkan kesalahanku." Dia dengan jujur berlutut di tanah dan terlihat gugup di depan Kenzi. Semua orang linglung, terutama Julia Reyes, yang wajahnya sepucat melihat hantu. Kenzi masih duduk di sana minum kopi, menyesapnya dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Presiden Sony, bukan pada saya harus Anda minta maaf." Mendengar Kenzi memanggil Presiden Sony dengan acuh tak acuh, hati Sony Marin membeku. Dia gemetar dan berkata, saya mengerti, saya tahu apa yang harus dilakukan. Jika Nona Maya tidak memaafkan saya akan berlutut dan mati di depannya." Tidak tahu bagaimana tuan muda tertua Yugi Hotz mengancamnya, Sony Marin sangat ketakutan sehingga dia berlari seperti cucu kura-kura dan dengan bunyi gedebuk, berlutut di depan Maya Gunawan lagi. "Maya, oh tidak, kakak ipar. Tolong belas kasihmu kakak ipar, dan beritahu kakak Kenzi, maafkan aku kali ini. Jika kakak Kenzi tidak memaafkanku, aku akan segera hancur." Sony Marin hampir menangis, dan buru-buru bersujud kepada Maya Gunawan. Maya Gunawan memandang Kenzi dengan kaget, tetapi tidak berbicara untuk waktu yang lama. Bab 380. Waktu yang baik, lembut seperti air.
Ada titik balik yang begitu besar di lokasi syuting sehingga semua orang terkejut. Untuk menunjukkan pertobatannya yang tulus, Presiden Sony dengan sengaja menamparkan wajah Julia Reyes di depan semua orang. Julia Reyes sangat sedih, dia jatuh ke tanah menangis, wajahnya bengkak. Presiden Sony mendatangi Maya Gunawan, kakak ipar, apakah Anda merasa lega? Jika Anda masih tidak lega, mulai hari ini, saya akan membiarkan perusahaan memblokirnya dari seluruh jaringan entertainment. Julia Reyes berteriak setelah mendengar ini, buru-buru memeluk paha Maya Gunawan, menangis dan memohon. Lupakan seperti ini, jangan blokir. Kata Maya Gunawan dengan malu-malu, dia sangat jelas tentang apa artinya dilarang di internet untuk bintang wanita. Kehidupan Julia akan hancur. Maya Gunawan mengatakan hal seperti itu, yang berarti dia tidak lagi peduli. Tuan Sony mengamati kata-katanya dan melihat bahwa Kenzie, yang berada di sampingnya, tidak mengajukan keberatan. Mengetahui bahwa masalah ini akhirnya telah berlalu, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia menendang Julia Reyes pergi dan memarahi, dengarkan dengan jelas, pada Maya, kamu akan menunjukkan lebih banyak rasa hormat di masa depan. Selama dia ada di sana, kamu adalah peran pendukung, dan dia adalah protagonis, mengerti? Ya. Julia Reyes menangis dan menangis, tidak lagi berani tegar. Sutradara Andi. Adegan ini mengubah peran, Maya Gunawan akan memainkan pemeran utama wanita, dan Julia Reyes akan memainkan hantu wanita. Sutradara berjanggut itu mengangguk lagi dan lagi, oke, saya akan segera mengaturnya. Setelah pengaturan dibuat, dia datang ke Kenzie lagi dengan gentar, kakak Kenzie, apakah tidak apa-apa bagi saya untuk mengatur ini? Kenzie tidak mengangkat kelopak matanya, dan bersenandung. Presiden Sony kehilangan senyumnya lagi dan berkata, kakak Kenzie, apakah Anda bebas malam ini? Jika kamu menyukainya, aku ingin mengundangmu dan adik ipar makan malam. Kamu tidak perlu makan. Kenzie memotongnya, bangkit dan berjalan ke samping dari studio, saya mungkin tidak bebas di malam hari. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda. Saya akan mentraktir Anda makan malam ketika Anda bebas hari lain. Tuan Sony tahu bahwa dia tidak bisa bergaul dengannya, jadi dia membungkuk ke belakang dan pergi dengan cepat. Setelah keluar dari kamar mandi, Maya Gunawan sudah menunggunya di pintu. Maya Gunawan memiliki senyum di wajahnya, dia lebih menawan dan sebelum Kenzie bisa keluar sepenuhnya, dia mengaitkan sepasang lengan lotus di lehernya. Kenzie, jika bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Setelah jeda, Maya Gunawan bertanya sambil tersenyum, sekarang katakan padaku mengapa Tuan Sony begitu takut padamu, apa kamu bos super yang tersembunyi? Kenzie diblokir olehnya di pintu kamar mandi, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab. Maya Gunawan telah berubah pikiran, lupakan saja, saya mengambil kembali pertanyaan yang baru saja saya tanyakan, dan kamu tidak diizinkan untuk menjawab. Kenzie tiba-tiba berkata, mengapa? Maya Gunawan berkata, karena kamu telah menjadi orang yang misterius sejak pertama kali aku bertemu denganmu. Aku suka misteri dalam dirimu, dan kejutannya. Anda membawa saya. Saya ingin menghabiskan waktu bersama Anda di masa depan. Melalui pengamatan dan eksplorasi saya sendiri, saya ingin menemukan rahasia Anda sedikit demi sedikit. Kenzie, aku menyukaimu. Maya Gunawan tersenyum lembut saat dia mengatakan itu, meletakkan tubuhnya yang lembut ke dalam pelukan Kenzie, dan kemudian dia mengangkat bibir merahnya, ingin mencium Kenzie dengan hangat dan basah. Kenzie tertangkap basah oleh serangan mendadaknya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dan berkata, Maya, bisakah kamu tenang, ini kamar mandi studi. Aku tidak ingin kamu berpikir begitu banyak, aku hanya ingin kau menciumku. Pada saat ini, Maya Gunawan telah benar-benar berubah, seperti wanita kecil yang tidak bergantung padanya, menempel pada Kenzie dengan kelembutan seperti air. Di bawah serangan kelembutan Maya Gunawan, Kenzie dipaksa untuk duduk di toilet. Pada akhirnya, tidak dapat menahan godaan, dia hanya melepaskan pikirannya, menutup pintu bilik, memeluknya, dan memanjakan diri dengan lembut. Kenzie selalu mengingat dalam benaknya secara tidak sengaja, mata berkabut Maya Gunawan dan pipi memerah barusan. Jika bukan karena toilet umum di mana orang sering masuk dan keluar, dia hampir tidak bisa tahan, dan dia pasti akan membiarkan Maya Gunawan melakukannya. Dia merasa bahwa keadaan ini tidak terlalu baik, dia jelas ingin menjaga jarak dari Maya Gunawan, tetapi ketika dia menemukan kelembutannya, dia tidak bisa menahannya, seolah-olah konsentrasinya telah dimakan oleh seekor anjing. Tetapi setelah beberapa saat, dia mengutuk dirinya sendiri lagi di dalam hatinya, kemunafikan. Bukankah sangat menyenangkan dalam hidup memiliki seorang wanita cantik dalam pelukannya?
Kenapa harus pelin-pelan, harus belajar munafik yang tidak semrawut? Tuan Kenzi, apakah Anda masih senang mengunjungi studio? Di tempat parkir, Helena Swan masih menunggu Kenzi. Pada saat ini, melihat Kenzi mendekat dengan linglung, dia bertanya sambil tersenyum. Oke. Kenzi menjawab dengan perasaan bersalah dan masuk ke mobil. Helena Swan mengikuti dan masuk ke mobil, lalu mengeluarkan tisu dan menyerahkannya kepadanya, tersenyum misterius. Tuan Kenzi, bersihkan, ada lipstik di wajahmu. Kenzi benar-benar malu. Bagaimana dengan Nona Maya, mengapa dia tidak keluar denganmu? Bagaimanapun, Helena Swan adalah pengemudi yang baik untuk bintang wanita. Dia tahu lelucon apa yang bisa dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat, dan dia tahu caranya berhenti bercanda. Setelah membicarakan topik itu, dia menyalakan mobil. Nona Maya masih syuting. Ini adalah drama seni bela diri tentang mengalahkan hantu wanita, dan dia akan memainkan pemeran utama wanita. Kenzi terbatuk kering. Wow, Nona Maya luar biasa. Saat syuting bersama dengan Julia Reyes, dia bahkan bisa memerankan pemeran utama wanita. Sepertinya Nona Maya akan menjadi pemeran utama wanita di perusahaan kontrak. Helena Swan terkejut. Dia tidak di lokasi syuting di dalam, dia tidak tahu apa yang terjadi di lokasi syuting ketika dia mendengar Kenzi mengatakan ini, dia memberikan pujian yang tulus. Kenzi meliriknya dan tidak banyak menjelaskan padanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu memberitahu Nona Maya tentang mobil ini? Kamu ingin mengembalikan mobil itu padanya, apakah dia tak kesal? Helena Swan tiba-tiba bertanya tentang hal ini. Setelah mendengar ini, Kenzi memikirkannya untuk waktu yang lama, tidak tahu apakah akan mengembalikan BMW yang dimodifikasi ini ke Maya Gunawan. Akan munafik untuk mengembalikannya ke Maya Gunawan. Lagi pula, mereka berdua diam-diam bermesraan di kamar mandi, dan itu hanya sedikit untuk melakukan hal semacam itu. Jika Anda masih bersikeras mengembalikan BMW yang dia kirim, ini disebut kemunafikan standar, dan itu juga disebut kemunafikan. Tetapi jika dia tidak mengembalikan mobil ini, Kenzi merasa sangat malu. Bagaimanapun, keluarga pria besar menerima hadiah dari wanita, terutama hadiah seperti mobil mewah. Itu bukan hal yang mulia, rasanya seperti wajah putih kecil yang suka makan nasi lembek. Pada akhirnya, dia berkata kepada Helena Swan, tolong berikan mobil ini kepada Maya. Saya katakan pada saat Anda keluar dari rumah sakit, mobil itu akan dikembalikan kepadanya, aku yakin dia akan mengerti. Helena Swan meliriknya dengan kekaguman setelah mendengar ini, dan tidak berkata apa-apa lagi. Oke.